Selamat pagi, selamat datang kembali di channelnya Wadas Gerek. Video kali ini kita kembali lagi mereview satu unit motor GL100. Untuk unit ini pesanan Mas Bayu dari Sukoharjo. Untuk speknya seperti apa, pokoknya ikuti video ini terus sampai selesai. Untuk motor ini sendiri kemarin Mas Bayu itu kesini udah bawa mesin sama suratnya ya. Jadi di kita itu ibaratnya tinggal buat body setnya aja. Cuman ya mesti ngelengkapin dari bagian mesinnya semua. Dari mesinnya itu yang dibawa cuma mesinnya aja. Nggak ada karbu, nggak ada pengapian dan kelistrikan nggak ada semua. Ya kita buatkan semua. Terus dari basic rangkanya ini kita menggunakan ori dari GL100. Terus dari tangki juga menggunakan originalnya dari GL100, bagel, spakbor menggunakan originalnya. Terus perintil-perintilan yang lain kita mulai dari bagian paling depan. Untuk shock depan ini kemarin kita menggunakan dari Serpico, dia Ninja, cakramnya di kiri. Terus untuk asnya sendiri ini kita menggunakan as dari Ninja SS. Bottomnya menggunakan dari Serpico itu, dalamannya juga menggunakan dari Serpico. Terus finishing dari bottomnya sendiri kita chrome ulang. Terus naik ke bagian segitiganya. Untuk di segitiga atas bawah ini kita menggunakan dari Ninja RR. Kita PNP kan ke GL100 ini. Terus finishingnya kita karbon menggunakan water printing. Terus di lubang bagian atasnya itu kita lubangin ulang buat dudukan stangnya. Kebetulan untuk stangnya sendiri ini kita menggunakan dari JRS original, terus kita chrome ulang. Di bagian tutup asnya sendiri ini kita pasangin preload juga dari DDF. Jadi untuk keras empuknya dari shockbreaker depan ini kita bisa setting di bagian luar. Terus di bagian komsternya, komster kita menggunakan yang model bambu. Mur komsternya kita menggunakan dari bahan stainless. Terus di manisan segitiga atasnya ini kita pasangin dari stainless juga dengan motif flower seperti ini. Untuk dudukan kuncinya di segitiga atas itu nggak kita potong, jadi masih tetap seperti bawaan segitiga Ninja RR itu. Terus kuncinya sendiri kita pasangin menggunakan kunci CB100. Ringnya kita pasangin menggunakan stainless yang minimalis, bentukannya seperti ini. Terus di holder kiri kita menggunakan dari Ninja RR original baru. Kanannya kita menggunakan dari KSR original baru juga. Disetkan menggunakan hand grip Casio original. Terus di kabel gasnya sendiri ini kita menggunakan kabel gas Morin yang serat merah seperti ini. Terus balancer kita masih menggunakan bawaan dari JRS originalnya, cuman kita chrome ulang juga sama seperti stangnya. Terus di bagian stang atasnya juga ini kita pasangin voltmeter ya di bagian sebelah kiri. Itu kita pasangin voltmeter yang menggunakan koso kotak. Itu 3-in-1 ya, jadi bisa buat charger juga, ada suhunya juga sebagai voltmeter. Pindah ke bagian master rem. Untuk master rem ini kita menggunakan Magura original. Terus pindah ke bagian koplingnya. Kopling ini juga kita menggunakan Magura Clat, ini yang hidrolik. Jadi kalau Magura Clat itu dari atas sampai ke selangnya sampai ke bawahnya itu ini dari merek Magura. Jadi dia sifatnya variasi, cuman dari bawaan motor SE. Nah itu udah satu set dari atas sampai bawah itu dari merek Magura semua.
Terus pindah ke bagian speedonya. Untuk speedo ini kita menggunakan GPX full digital. Bracketnya sendiri ini kita menggunakan bracket CNC menggunakan bahan aluminium. Looknya seperti ini. Terus turun sedikit ke bagian lampunya. Untuk lampu ini kita menggunakan biled AS Turbo. Disetkan juga menggunakan batok L2G. Batoknya juga dimodif ya, soalnya untuk lampu biled ini sendiri butuh space tempat yang lebar. Jadi untuk batoknya sendiri belakangnya ada tambahan mundur sekitar 2 cm. Pindah ke bagian kupingan lampunya. Untuk kupingan lampu ini kita menggunakan K5 dari WP Part. Terus lampu sennya sendiri kita menggunakan stainless. Terus pindah ke bagian plat nomor. Untuk plat nomor ini kita menggunakan plat nomor dengan mika lengkung. Yang biasa kita PO-an itu harganya 160.000. Untuk teman-teman yang mau PO kita juga masih bisa. Terus bracketnya sendiri ini kita menggunakan bracket yang plat besi chrome. Turun sedikit ke stabilizer shock. Untuk stabilizer shock ini kita menggunakan CNC dari A1R Racing warna hitam. Terus turun lagi ke bagian spakbornya. Untuk spakbor kita menggunakan dari Yamaha R15. Terus kita repaint warna hitam di bagian sambungan belakangnya yang hitam doff itu kita karbon menggunakan serat forget seperti ini. Terus turun lagi ke bagian roda. Untuk tromol ini kita menggunakan SS2, kita PNP kan ke AS15. Terus disnya sendiri kita juga PNP kan menggunakan dis dari Ducati, bautnya 5. Jadi untuk tromolnya sendiri untuk plan disnya itu kita PNP kan juga. Jadi plan disnya itu kita buatkan menggunakan besi dan ditempelkan ke tromol itu. Finishing dari tromolnya sendiri ini kita chrome ulang, bosing kanan kirinya kita buatkan menggunakan stainless. Terus dari as rodanya sendiri kita pasangin juga menggunakan stainless dengan motif seperti ini. Terus dari disnya sendiri, dis kita menggunakan dari lepasan Ducati, ini ukurannya 300 mm. Pindah ke bagian kalipernya. Untuk kaliper ini sama seperti master remnya, ini kita menggunakan dari Magura. Terus bracketnya sendiri kita buatkan menggunakan bahan dari aluminium T6, PNP ke dis 300 mm, bottomnya Serpico ini. Ini velg kita menggunakan Takasago XL Asia ukuran 160, warna hitam, ring 17. Disetkan menggunakan ban dari Pirelli Diablo Rosso Corsa 2 ukuran 90/80 ring 17. Dari bagian depan udah kita bahas semua, dan dari bagian depan ini juga harga termahalnya di bagian depan ini ya. Dari atas sampai ke bawah ini ya udah tahu sendirilah harganya berapa. Terus geser sedikit ke bagian tangkinya. Tangki kita menggunakan originalnya. Kita repaint warna hitam. Terus permintaan dari pemiliknya sebenarnya kemarin itu mintanya hitam polos ya. Lah biar nggak kelihatan polos-polos banget kita tempelin stripping. Cuman strippingnya ini nggak di clear. Jadi misalnya sewaktu-waktu pemiliknya bosan sama strippingnya ini bisa diganti, tinggal kupas saja. Terus pindah ke bagian emblemnya. Untuk emblem ini kita menggunakan emblem GL125 yang import. Jadi dia itu bahannya fleksibel ya, lentur ya. Jadi bisa ngikutin lakukan tangki. Pemasangannya juga gampang. Terus dari tutup tangkinya ini kita pasangin yang import, tutup dalamnya, tutup luarnya itu kita menggunakan originalnya. Geser lagi ke bagian joknya. Untuk jok ini kita menggunakan jok yang model originalnya. Bentukannya seperti ini. Terus cover akinya ini kita pasangin dari cover aki yang original juga, kita repaint warna hitam. Terus pindah ke bagian begelnya. Untuk begel ini juga masih menggunakan originalnya. Kebetulan kemarin belum ada keropos ya, cuman untuk chrome-nya udah agak jelek, jadi kita finishing menggunakan chrome ulang. Tatakan stop lampnya ini kita menggunakan originalnya juga. Stop lamp kita menggunakan dari GL100 yang import, model clear. Disetkan menggunakan stainless yang kacanya smoke juga. Terus pindah di bagian spakbornya. Untuk spakbor sendiri ini kita menggunakan originalnya, cuman udah di chrome ulang ya. Soalnya kemarin chrome-nya udah agak jelek, jadi kita chrome ulang lagi. Terus di kepet air belakangnya itu kita menggunakan yang lokal itu, cuman finishingnya kita karbon juga.
Terus pindah ke bagian shockbreaker belakang. Shockbreaker belakang ini kita menggunakan Kawasaki Zephyr 750 original. Terus permintaan dari pemiliknya kemarin minta diribunkan ulang di tempat gria suspensi. Untuk looknya sendiri juga kemarin di restorasi di tempatnya Mas gria suspensi itu juga. Jadi untuk shocknya ini tinggal pakai aja, looknya original seperti ini, sama seperti barunya. Dan tentunya untuk shockbreaker ini juga lebih enak ya, soalnya udah disesuaikan sama berat motor sama pemiliknya. Poster belakang ini kita menggunakan Ducati V4. Terus geser lagi ke bagian swing arm. Swing arm ini kita menggunakan KC original. Kita PNP kan ke GL100 ini, finishingnya kita chrome ulang. Terus dari as di armnya itu kita pasangin dari stainless. As rodanya kita pasangin yang stainless juga. Terus spanner kanan kiri itu masih menggunakan originalnya dari KC. Cuman di mur spanner belakangnya itu kita pasangin yang model stainless. Terus untuk roda belakangnya kebetulan ini juga double disc. Untuk tromolnya sendiri ini kita menggunakan dari SS2 juga. Cuman ini kita custom. Untuk discnya kita menggunakan disc ukuran 220 mm. Terus untuk gearnya ini kita menggunakan gear 428H warna gold ukuran 38, dan disetkan juga menggunakan rantai dari TK Racing ukuran 428H warna gold juga. Terus untuk finishing dari tromolnya sendiri ini kita chrome ulang, knob gearnya juga kita chrome ulang, knob gear sendiri kita menggunakan dari Yamaha Air King. Terus kita bubut, kita sesuaikan biar pas ke tromol ini. Terus untuk velgnya, velg sama seperti yang depan ini kita menggunakan Takasago XL Asia. Cuman untuk ukuran yang belakang ini kita menggunakan 185 ring 17, warnanya hitam juga. Terus pindah ke bagian bannya. Untuk ban ini kita menggunakan Pirelli Diablo Rosso Corsa 2 sama seperti yang depan. Untuk ukurannya sendiri ini kita menggunakan 90/80 ring 17. Pindah ke bagian kaliper. Untuk kaliper ini kita menggunakan RCB S55. Bracketnya kita pasangin dari M1 Speed yang CNC menggunakan bahan aluminium T6. Bentukannya seperti ini. Pindah ke bagian stand hubnya. Untuk stand hub kita pasangin dari stainless, panjangnya 30 cm. Terus selang rem kita pasangin dari TDR yang karbon. Dari bagian roda udah kita maju sedikit ke bagian master rem belakang. Master rem belakang ini kita menggunakan Kawasaki KLX 140 yang SE itu original baru. Dia itu untuk master remnya dari merek Nissin ya. Terus untuk bracketnya sendiri kita buatkan menggunakan bahan aluminium T6, jadi dia bracketnya custom. Terus pindah ke bagian standar tengah. Untuk standar tengah ini kita menggunakan dari Scorpio original. Asnya sendiri ini kita menggunakan as anti Yagoyik. Untuk pernya kita pindah di sebelah kiri. Dan finishing dari standar tengahnya ini kita juga chrome ulang sama seperti yang pedal remnya itu tadi. Dari bagian body setnya udah kita bahas semua. Kita pindah ke bagian mesinnya. Untuk bagian mesin, kebetulan kemarin dari Mas Bayunya itu udah dibawakan sendiri, dan untuk kondisinya juga lumayan kurang bagus lah. Di kita remajakan semua, seperti di piston kita ganti baru. Terus untuk boringnya sendiri, dari boringnya sendiri ini kita kecilkan juga bentuknya jamur biar sama seperti originalnya GL100 itu. Dan setelah dijamur, untuk boringnya sendiri kita buatkan bracket buat naruh YRCS nya itu, jadi kita las aluminium. Terus finishing dari mesinnya ini kita vapor blasting. Bak kanan kirinya kita powder coating warna hitam, tulisannya merah. Baut-bautnya sendiri ini kita menggunakan L stainless semua set. Terus dari karburator ini kita menggunakan PWK ukuran 30. Di manifoldnya ini kita manifold menggunakan dari Binter Mercy original. Terus pindah ke tutup olinya. Tutup oli itu kita pasangin dari stainless king nut. Terus manisan hawanya sendiri ini kita pasangin juga dari stainless CNC dengan motif bunga seperti ini. Terus cover gear kita pasangin dari CRF 230. Terus persnelengnya sendiri ini kita pasangin dari C2SS yang import. Di kickstarternya kita pasangin kickstarter dari VR yang model CG.
Terus untuk voice step tengah kita pasangin dari Ducati, dia bisa dilipat. Terus standar sampingnya kita pasangin dari Ninja 250 yang FI. Pindah lagi ke bagian kopling hidroliknya. Untuk kopling hidroliknya ini bawahnya menggunakan dari Magura. Terus bracket dari kopling hidroliknya kita pasangin dari CNC bahan aluminium T6. Terus untuk pangkon mesin sendiri kita pasangin dari CNC bahan aluminium T6 juga. Looknya seperti ini, jadi dia penuh. Terus ditambah juga menggunakan oli cooler. Ini oli cooler kita menggunakan yang model SE itu import. Selangnya sendiri udah bawaan dari oli coolernya itu. Terus pindah ke bagian kelistrikan. Untuk kelistrikan CDI kita menggunakan dari originalnya Tiger. Kiproknya ini kita menggunakan dari Yamaha NMAX. Terus bendix starternya ini kita menggunakan dari Vario biar lebih ringkes lagi. Terus untuk klaksonnya sendiri ini kita menggunakan klakson dari GL100 yang bakpao, cuman kita tambahkan untuk relay ya di klaksonnya biar lebih awet lagi. Terus di bagian kelistrikan ini kabelnya kita buat baru semua, dan di pelapisnya kita pasangin pelapis menggunakan karbon itu full dari depan sampai belakang, itu kita tambahin pelapis karbon. Permintaan dari pemiliknya, soalnya kemarin mintanya seperti itu. Jadi untuk kabel-kabelnya ya juga lebih mahal ya sama pelapisnya. Beda sama seperti yang biasa kita buat menggunakan PVC itu. Terus pindah ke bagian knalpotnya. Untuk knalpot ini kita menggunakan dari KTM original. Lehernya ini kita menggunakan stainless dari Undisputed. Terus knalpotnya ini sendiri, ini kemarin juga permintaan pemiliknya menggunakan dua knalpot ya. Yang satu menggunakan KTM ini, yang satunya lagi menggunakan Scorpio. Jadi yang Scorpio nggak kita pasang, tapi untuk pemasangannya ini juga pas semua. Untuk Scorpio juga pas ke lehernya stainless ini. Untuk yang KTM juga pas ke lehernya yang stainless. Jadi misalnya besok si Mas Bayunya mau suara yang agak pelan, bisa ke knalpot Scorpio itu, jadi dia itu suaranya standar. Kalau untuk yang KTM ini suaranya lebih ke ini ya, brong ya. Jadi untuk bobokannya ini halus suaranya. Ya dari semua udah kita bahas semua. Nanti kita lanjut untuk nyalakan motornya sama cek kelistrikan dari motor ini. Ya kita lanjut untuk cek kelistrikan sama nyalanya dari motor ini. Untuk kunci kontak kita taruh di bagian atas. Voltmeternya juga nyala. Untuk klakson ya kita coba dulu untuk klaksonnya. GL100 helibars. Terus untuk lampu sen depan kiri nyala, sen depan kanannya juga nyala. Terus untuk lampu biletnya ini on off. Ini standby-nya langsung lampu kota ya. Ini on off-nya dekat. On off-nya dekat ini. Terus ini untuk lampu beam-nya. Ini lampu dekat jauhnya. Nyalanya terang banget. Kita langsung coba untuk nyalanya dari motor ini. Kita coba starter. Terus untuk lampu stopnya ini juga nyala kalau lampu posisi nyala. Lampu sen belakang kanan, sen belakang kiri nyala semua. Suara mesinnya, karburator menggunakan PWK. Knalpot KTM original, leher stainless. Enak banget motornya ini. Suaranya nggak terlalu berisik, enak. Dari koplingnya sendiri ini juga enak banget, Magura. Cuman menggunakan dua jari ya, yang atasnya. Yang atasnya ini kanan kiri dua jari. Enak banget, empuk banget. Yang sini sama. Ya mungkin ini aja untuk cek nyalanya motor ini. Mudah-mudahan besok sampai ke pemiliknya nggak ada kendala, sama si pemiliknya juga puas sama motornya. Terus total keseluruhan dari motor ini kemarin ya habisnya udah tahu sendirilah ya. Habisnya lumayan banyak, cuman untuk pemiliknya nggak mau disebutkan untuk nominal dari total pembuatan motor ini.
Cuman ya untuk barang-barang yang dipakai apa aja udah kita bahas semua, dan dari barang-barang yang kita pakai itu nggak ada harga yang murah ya, harganya mahal semua. Cuman ya mudah-mudahan nanti sampai ke pemiliknya puas dengan motor yang dibuatnya seperti ini. Dan besok ini motornya mau diambil sama pemiliknya ya, sama dia mau masukin unit lagi buat di finishing di kita gitu. Ya dari keseluruhan motor ini udah kita bahas semua, cuman ya dari itu tadi budgetnya udah kita sampaikan ya, si pemiliknya itu nggak mau disebutkan untuk nominalnya. Yang pasti ini mahal, habisnya mahal. Dan untuk teman-teman yang mau pesan unit ataupun tanya-tanya tentang body set, bisa hubungin kita di kontaknya WA Badas Gerek. Nanti untuk WA-nya kita spillkan di kolom deskripsi. Ya untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe channelnya Badas Gerek. Yang sudah subscribe jangan lupa dinyalakan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari Badas Gerek. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.